Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari ini, yaitu di hari yang ke-284, tanggal 10 Oktober 2024. Diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 2. Petuah-petuah Raja Salomo. Sebagai nats adalah harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran yang menyelamatkan orang dari maut. Itulah ayat hari ini. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 6. Wahyu dan penglihatan yang diberi Allah kepada Paulus. Bacaan malam diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Seperti prajurit Kristus yang setia dalam pemberitaan kabar baik. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagaimana biasa, pedoman kita dalam bulan Oktober dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya, menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Jadi itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi ibadah sejati itu adalah persembahan hidup, ya, yang benar sesuai kehendak Allah. Hidup yang benar. Bagaimana dengan hidup kita yang benar? Hidup kita terdiri dari 3 unsur: hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, ketiga unsur tersebut itulah yang disebut persembahan yang hidup kepada Allah. Karena diri kita menurut Raja Daud adalah sebagai rumah Tuhan, yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Dikatakan bahwa kemurahan dan kebajikan akan mengikuti aku seumur hidup, dan saya diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah diri Daud. Diri Daud ada 3 unsur, yaitu hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi ketiga unsur tersebut, hati, jiwa, dan kekuatannya, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan itulah dikatakan rumah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu petuah Raja Salomo. Apa pesan moral dari petuah Raja Salomo di atas? Ini mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan
cara yang tidak jujur akan membawa kebinasaan. Sementara kebaikan dan kebajikan akan menjaga kehidupan seseorang. Jadi inilah pesan moralnya. Jadi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur akan membawa kebinasaan. Tetapi ya, kebaikan dan kebajikan akan menjaga kehidupan seseorang. Apakah mau baik atau tidak, tergantung kebajikan ya dan kebaikan seseorang. Nah, jadi pesan moral daripada ayat ini, petuah daripada Salomo adalah mengatakan bahwa harta yang didapat dengan tidak jujur akan membinasakan. Banyak orang mati karena harta, bertengkar karena harta, dan bahkan ya satu keluarga pun karena berebut harta warisan, sehingga banyak yang harusnya dilakukan dengan menang-menang, win-win, tapi akhirnya los-los, kalah-kalah, semua jadi kalah karena jadi perebutan. Nah, itulah katanya, kalau harta ditemukan dengan cara yang tidak jujur, itu akan membawa kebinasaan. Tetapi kebajikan dan kebaikan akan membawa kehidupan seseorang. Inilah pesan moral daripada petuah Raja Salomo yang di dalam Amsal 10 ayat yang kedua. Nah, kemudian dijelaskan di sini. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam memperoleh harta. Jadi ada kejujuran dan ada integritas untuk memperoleh harta. Bukan kumaha engke, tapi engke kumaha. Bukan bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana. Kalau kita peroleh harta tersebut, nantinya bagaimana. Sehingga banyak orang sekarang ini, baik pejabat wali kota, gubernur, dan pejabat pemerintahan ya, kenapa mereka terseret dalam KPK? Karena mereka berpikir bagaimana nanti, yang penting selesaikan. Kadang-kadang banyak tanda tangan seharusnya tidak ditandatangan, tapi tanda tangan karena bagaimana nanti. Akhirnya terseret, setelah diselidiki ternyata itu salah, terseret masuk ke dalam penjara. Itulah kalau berpikiran bagaimana nanti. Tapi kalau nantinya bagaimana, berpikirlah yang matang dalam membuat tindakan. Maka dikatakan oleh Raja Salomo, harta yang diperoleh dengan tidak jujur akan membawa kebinasaan. Tetapi kebaikan dan kebijakan itu untuk menjaga hidupnya. Maka hikmat dari Allah adalah memelihara hidup. Kalau kita berhikmat dalam segala pekerjaan, itu akan memelihara hidup kita. Nah, kemudian dalam menjalani kehidupan ya, tidak jarang seseorang tergoda untuk mendapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ya, Alkitab mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur akan menghasilkan kebinasaan. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang jujur akan menghasilkan keselamatan dan damai sejahtera. Nah, jadi tidak jujur justru membawa kebinasaan, tapi yang jujur akan membawa keselamatan dan kesejahteraan. Nah, pesan moral pada ayat ini bahwa ini mengingatkan kita bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur
tidak memiliki makna dan nilai sejati. Walaupun kita peroleh harta tersebut, tapi itu tidak bermakna dan tidak mempunyai nilai karena dia akan binasa, ya, tidak ada artinya. Nah, kemudian kebenaran adalah pondasi yang kuat yang tidak hanya melindungi kita dari kebinasaan, tetapi juga memberikan janji kehidupan yang memuaskan dan penuh berkat. Maka penting bagi kita untuk memilih jalan yang benar dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi perlu kita memilih jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Jalan yang benar itu bagaimana? Yaitu dengan Yesus Kristus. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Kebenaran itu ada pada Yesus. Nah, jadi kebenaran di sini jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Yesus, ya, dan hukum-hukum Taurat, supaya kita berjalan dengan benar. Inilah pesan moral daripada ayat ini, mengingatkan kita bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur tidak memiliki makna dan nilai sejati. Tidak ada nilai di sana kalau diperoleh dengan tidak jujur. Nah, juga ya, memberikan janji kehidupan yang memuaskan dan penuh berkat, maka penting bagi kita untuk memilih jalan yang benar. Jadi untuk memberikan, ya, jalan yang janji yang kehidupan yang memuaskan dan penuh berkat, memilih jalan yang benar. Nah, inilah pesan moral daripada ayat hari ini. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 6. Wahyu dan penglihatan yang diberi Allah kepada Paulus. Nah, hal ini saya akan baca, ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya, ya. Wahyu dan penglihatan yang diberi Allah kepada Paulus. Memang tidak ada untungnya untuk berbangga, tetapi saya mau juga membanggakan hal-hal yang Allah perlihatkan kepada saya dalam wahyu atau dalam penglihatan. Saya mengenal seorang Kristen yang 14 tahun yang lalu diangkat ke tempat yang tertinggi di surga. Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat atau itu hanya suatu penglihatan. Allah sajalah yang tahu. Saya ulangi sekali lagi, saya tahu bahwa orang ini diangkat masuk ke Firdaus. Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat ataukah itu hanya suatu penglihatan. Allah sajalah yang tahu. Di sana orang itu mendengarkan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia dan tidak juga diizinkan kepada manusia untuk mengucapkannya. Ayat 6. Tetapi orang itulah yang mau saya banggakan, bukan tentang diri saya sendiri. Mengenai diri saya, hanya hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya
Itulah yang mau saya banggakan. Sekarang kita masuk apa pesan moral daripada ayat tersebut yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 12 1 sampai 6. Apa makna perikop ini? Perikop ini mengisahkan tentang pengalaman Paulus menerima wahyu penglihatan dari Allah yang menunjukkan keistimewaan dan keagungan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Jadi ada kelebihan tersendiri bagi Paulus, ya. Dia diangkat atau terangkat ke surga, ya. Nah, dalam penglihatannya ini menunjukkan keistimewaan dan keagungan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dalam konteks ini, ya, Paulus menekankan betapa pentingnya pengalaman spiritual tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa meskipun memiliki penglihatan yang luar biasa, ia tetap rendah hati dan tidak bermegah. Jadi yang dikatakan oleh Paulus, walaupun dia mendapatkan wahyu terangkat ke surga, ya, dalam penglihatan, dia tetap rendah hati, tidak sombong, dan tidak bermegah. Artinya tidak euforia, ya. Ya, itu hanya pengalaman pribadi spiritual daripadanya. Maka dikatakan pengalaman pribadi spiritual itu sangat penting dalam hidupnya. Nah, kemudian dalam ayat-ayat tersebut, ya, Paulus menjelaskan bahwa ia diangkat ke surga sampai tingkat yang tinggi. Nah, mendengar hal-hal yang tidak terkatakan dan tidak layak diucapkan oleh manusia. Itu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 4. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah memberi penglihatan yang mendalam kepada hamba-hambanya untuk mendorong dan menguatkan iman. Jadi penglihatan tersebut yang dapat dilihat oleh Paulus ini adalah untuk mendorong dia dan menguatkan imannya semakin kuat dalam pemberitaan firman Tuhan. Paulus merendahkan diri ketika membicarakan pengalaman ini. Itu menunjukkan bahwa perjalanan spiritual yang sungguh tidak terlihat hanya tentang penglihatan luar biasa. Inilah pengalaman spiritual daripada Paulus. Tetapi juga tentang kesadaran akan kelemahan dan kebutuhan akan kasih karunia Allah. Jadi di samping dia juga merendahkan diri dan tetap membutuhkan kasih karunia dari Allah. Nah, 2 Korintus pasal 12 ayat 4 dikatakan, ia diangkat sampai ke surga dan mendengar perkataan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Ini ada suatu misteri. Ada perkataan yang tidak bisa diucapkan oleh manusia. Berarti itu siapa? Hanya Paulus dan Allah yang tahu masalah tersebut. Dan kemudian Paulus juga mengatakan, apakah dia benar-benar terangkat? Apakah itu hanya semacam ilusi? Dia bilang hanya Tuhan Allah yang tahu. Ya, memang itulah kerendahan hati dapat membuat seseorang menjadi lebih fokus pada pekerjaannya. Nah, ayat ini menunjukkan betapa istimewa dan luar biasanya pengalaman, ya, yang dialami Paulus
menandakan bahwa Allah memberikan pengertian yang dalam dan transformatif yang dapat memotivasi dan meneguhkan iman orang-orang percaya. Jadi dengan penglihatan tersebut, penyertaan Tuhan kepada Paulus itu adalah dalam rangka menguatkan dan meneguhkan iman percaya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah itu sendiri. Paulus semakin terberkati dengan adanya wahyu atau penglihatan tersebut bahwa dia terangkat ke surga. Nah, maka kita lihat pernyataan-pernyataan Paulus. Ya. Kematian adalah untung bagi dia karena dia bersama dengan Kristus. Itu satu pernyataan yang sangat-sangat dalam dari Paulus. Dalam perjalanan iman kita diingatkan bahwa pengalaman-pengalaman luar biasa bukanlah untuk kesombongan, tetapi untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjadi mendapatkan karunia-Nya, untuk besarnya karunia dari Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual itu adalah lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan saya juga pernah mendapatkan pengalaman spiritual seperti yang dikatakan oleh Paulus. Pada saat tahun 80-an, saya melihat dukun bisa membunuh orang, bisa berbuat semaunya kepada siapapun. Berarti iblis juga berkuasa dalam dunia ini. Maka saya pernah sempat mengatakan, wah, tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Saya pernah katakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu saya dalam alam bawah sadar, dalam tidur, saya terangkat naik ke atas, tapi tidak boleh melihat ke atas, terbang tengkurap begini. Melihat ke bawah, tengkurap, naik sampai ke atas puncak gunung, terangkat. Kemudian begitu sampai di puncak gunung, keluarlah cahaya dan menutupi. Kemudian ada kata-kata, lihat indahnya kota tersebut. Jadi saya lihat kota itu di bawah indah sekali, bagus sekali kotanya, ya, indah sekali. Saya lihat. Dan warna kota itu tidak ada warna-warni lain kecuali semua biru warnanya. Jadi apa saja yang ada di sana semua biru kota itu. Wow, indahnya bukan main. Maka keluarlah kata-kata dari atas. Dari saya tengkurap dan datang cahaya, ada kata-kata, akulah Tuhan Allah, tidak ada Allah lain. Dari situ saya tidak berani lagi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Saya langsung syukur, bertobat, dan akhirnya saya diangkat menjadi sintua atau penatua di HKBP. Itu jadi pengalaman spiritual itu adalah untuk menguatkan kita semakin percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Esa, bukan beranak dan tidak diperanakkan seperti kata-kata dalam kitab suci lain. Oh, Tuhan mereka beranak, diperanakan. Tidak ada itu. Itu hanya ingin popularitas daripada orang-orang yang mendiskreditkan Alkitab. Di Alkitab tidak ada Tuhan beranak dan diperanakan, tidak. Kalau dikatakan, inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenan, itu adalah pernyataan antara bapak dan anak. Kita juga semua bisa jadi anak. Yang menciptakan dunia adalah siapa? Bapa di surga. Siapapun yang dipilih jadi anaknya, ya memang. Dan kita juga anak-anak Allah. Ya. Coba kita baca dalam Yeremia 31, ya, pasal 31 ayat 33. Perjanjian Allah kepada bangsa Israel dibuatlah perjanjian baru. Apa dikatakan? Hukum-hukumku
akan kutulis dalam hatinya dan kutaruh dalam batin mereka, supaya aku menjadi Allahnya, mereka menjadi umatku. Jadi sudah diakui oleh Allah, yang percaya kepada dia umat dia. Tentu dengan umatnya, anaknya, itu anak-anak Allah. Ya, kita menjadi anak-anak Allah, umatnya, umat Allah. Jadi siapapun boleh jadi umatnya. Jadi Tuhan kita tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu yang perlu kita stop. Supaya itu jangan diulang-ulang oleh teman-teman yang di luar sana ya. Bahwa Tuhan Kristen itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu harus mengerti filosofi daripada bagaimana Allah menciptakan dunia dengan kasih sayang, dan bagaimana Allah melihat dunia yang berantakan. Ya. Kalau waktu dulu Allah marah, didatangkan air bah, mati semua, tinggal Nuh yang hidup. Ya. Nah, karena Allah pada waktu datang pelangi, dia sudah berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia. Dan pelangi artinya perdamaian, bahwa ada panas, ada hujan. Ya. Jadi dua-duanya itu dilengkapi. Itulah arti daripada pelangi, perjanjian dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah berjanji tidak lagi menghancurkan manusia. Nah, dari abad 580 sebelum Masehi sampai ke Masehi, itu manusia tuh berbuat seenaknya. Kalau Tuhan tidak mungkin lagi menghancurkan manusia, tidak lagi langsung membunuh yang salah, tapi disitulah dikatakan begitu besar kasih setia Allah, maka anaknya yang tunggal diberikan untuk menyelamatkan manusia, itulah Yesus Kristus. Maka kedatangan Yesus Kristus adalah dalam rangka menyelamatkan manusia. Apakah dia Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan 100%, manusia 100%. Apakah dia sama dengan Allah? Ya sama. Kenapa? Allah ada dalam diri saya ada dalam diri Bapa. Sekarang, kalau kamu berada dalam diriku, aku berada dalam dirimu, berarti kita sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Bisa berbuat buah banyak. Itu damai sejahtera, kasih segala macam ya. Nah, seperti dikatakan pokok anggur, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Kalau kamu bersama dengan aku bersamamu, kau akan berbuah banyak. Tapi kalau kamu tidak berada dalam aku tidak berada dalam kamu tidak bisa berbuat apa-apa, nonsense segalanya, tidak bisa. Nah, itulah perikop daripada hari ini yang kedua ini, bahwa penglihatan pengalaman spiritual daripada Paulus itu bisa terjadi pada diri semua orang, dan itu bisa terjadi pengalaman spiritual. Dan boleh dikatakan Tuhan sangat simpel menunjukkan keberadaannya kepada kita sepanjang kita mau mempelajari dan melihat kehebatan Tuhan. Nah, silakan. Jadi di sini dalam perjalanan iman kita diingatkan bahwa pengalaman-pengalaman luar biasa bukanlah untuk kesombongan, tetapi untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengenali betapa besarnya karunia-Nya. Jadi untuk melihat betapa besarnya karunia Tuhan kepada kita. Itulah penglihatan daripada Paulus dari Allah untuk menguatkan spiritual dia dan menguatkan iman dan menumbuhkan iman percayanya kepada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari 2 Timotius ya, pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau kabar baik ya. Nah, demikian firman Tuhan. Ingatlah ini,
kabar baik yang saya beritahukan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus, keturunan Daud. Dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik itulah saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semuanya itu demi kepentingan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, supaya mereka pun mendapat keselamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus dan yang disertai keagungan yang abadi. 11. Sungguh benar perkataan ini. Kalau kita sudah mati bersama Dia, kita akan hidup bersama Dia. Wah, ini jelas. Mati bersama Dia, hidup bersama Dia. Kematian Yesus Kristus adalah sebagai role model. Nah, sekarang apa pesan moral daripada perikop pasal 2? Dalam headline dikatakan seperti prajurit Kristus yang setia dalam pemberitaan kabar baik. Ya. Apa pesan moral? Pesan moral menekankan pentingnya ketekunan dalam menjalani kehidupan sebagai prajurit Kristus. Jadi sebagai prajurit Kristus, laskar Kristus, pembawa firman Tuhan, dipentingkan di sini adalah pentingnya pengalaman sebagai prajurit Kristus. Jadi pentingnya pengalaman, ketekunan dalam menjalani kehidupan sebagai prajurit. Jadi ketekunan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Kita diingatkan tetap fokus pada Injil dan mengandalkan kuasa Kristus yang telah bangkit. Jadi dalam pelayanan kita tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa menyesatkan. Artinya stimulus yang datang itu tidak mengganggu kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Nah, dan kita tetap fokus pada Injil dan mengandalkan kuasa dari Kristus yang telah bangkit itu. Jadi ada kekuatan pada diri kita setelah Yesus Kristus itu bangkit dari liang kubur. Diberikan Roh Kudus yang dijanjikan itu telah sampai ke bumi, dan itulah yang menguatkan kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebagai prajurit Kristus setia dan loyal. Contoh, seorang prajurit dalam pertempuran, dia tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi dia fokus dan bekerja untuk menyenangkan atasan dia atau panglimanya. Nah, di sini juga katanya sebagai prajurit Kristus harus fokus bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kuncinya. Nah, makanya dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan perubahan budimu, dan agar engkau bisa tahu mana yang benar dan mana kehendak Allah, supaya kau menjadi menyenangkan hati Tuhan yang sempurna. Kesempurnaan itu
adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini juga seorang prajurit Kristus harus seperti prajurit itu, tentara. Sebagai prajurit Kristus juga harus fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak mencela-mencela, tidak kepentingan diri sendiri. Artinya tidak terganggu dengan stimulus apapun yang datang mengganggu, dan selalu fokus dengan Injil dan pelayanan, kesetiaan, ketekunan terhadap Tuhan. Inilah yang dikatakan di sini bahwa seperti prajurit Kristus. Nah, 2 Timotius pasal 2 ayat 8, ingatlah akan Yesus Kristus yang bangkit dan antara orang mati, yaitu Yesus yang berasal dari keturunan Daud sesuai Injil yang kutawarkan. Nah, ini adalah surat daripada Paulus kepada Timotius. Diingatkan oleh Paulus bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud yang bangkit dari liang kubur, dan itu adalah Yesus. Itu yang saya sampaikan selama ini. Jadi saya tidak bermegah, kata Paulus, tetapi dia bermegah dengan kelemahannya. Ya. Kenapa dia bermegah dengan kelemahannya? Karena dengan demikian dia bisa memperbaiki apa yang dia lakukan yang kurang sempurna. Ya. Itulah kerendahan diri daripada hati Paulus. Nah, kemudian pesan moral dalam ayat ini adalah menyoroti pentingnya mengingat dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan bagi setiap prajurit Kristus. Jadi kalau sebagai prajurit Kristus itu selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tidak ada kekuatan lain. Dalam konteks ini, ya, ketekunan Paulus mengingatkan Timotius, ya, untuk tetap berfokus pada Injil. Jadi Paulus menyampaikan kepada Timotius jangan terganggu hal-hal yang bisa, tapi fokus kepada Injil yang sudah dibenarkan. Meskipun katanya dalam keadaan susah sekalipun, sebagai tanda bahwa perjuangan dan penderitaan tidak sia-sia bagi mereka yang percaya. Jadi dengan fokus perjuangan itu tidak sia-sia, ya, bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, maka dari 3 perikop ini, mana petuah Raja Salomo pertama tadi bahwa harta yang diperoleh dengan tidak jujur akan membawa kebinasaan. Tetapi siapa yang memelihara kebajikan, ya, dan kebenaran, ya, dia akan mendapatkan hidup dan terhindar dari maut. Inilah pesan moral dari ayat tersebut. Sehingga dengan kejujuran akan memanfaatkan kebahagiaan bagi dirinya dan juga orang lain. Dan penglihatan Paulus tadi dikatakan dia tidak membanggakan diri walaupun ada pengalaman spiritual dengan Tuhan Allah. Tapi itu adalah untuk menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Maka Paulus mengatakan, kematian untung bagi saya karena saya berada dalam Yesus. Karena Yesus juga mati dan bangkit. Itulah keyakinan penuh dari Paulus yang mengatakan dia tidak takut mati, karena mati itu adalah untung bagi dia yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kemudian baca terakhir tadi dikatakan bahwa seperti prajurit Kristus, kalau melayani itu harus loyal. Loyal kita adalah kepada Injil atau firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan.
seperti seorang prajurit dalam peperangan, dia menyenangkan hati daripada panglimanya. Demikian juga kita dalam pelayanan firman Tuhan, dalam pekabaran Injil, haruslah semua yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah pekerjaan kita saat ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kita jawab dalam diri kita sendiri dengan iman spiritual kita yang berada pada diri masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita semua.